Oke, silakan Pak Karel. Monggo. Ya, oke, kita akan lanjut dalam sesi berikutnya. Selamat siang Pak Saroli Harefa, Pak Marsana masih ada, Ibu Rita, Ibu Evelyn, Pak Didi, ya selamat siang semua, Pak Bambang, Ibu Ria orang dari Itali ya. Selamat siang semua, Itali mungkin malam ya. Oke, kita akan lanjut untuk sharing skor kita pada siang hari ini. Kebutuhan yang sudah disampaikan kepada kita dalam flyer yang ada disampaikan Pak Andre itu dalam kisah ya. Kisah para rasul ayat 13 itu. Itu 13 sampai 14 ya Pak Andre. Kisah Para Rasul 13 ayat 43, Pak. Sampai Pak. Sampai Kisah Para Rasul 14 ayat 20. Saya ulangi lagi, banyak memang. Kisah Para Rasul 13 ayat 43 sampai ya? Kisah Para Rasul 14 sampai 20. Memang banyak. Ya. Hari ini banyak. Ya, oke. Tapi ini kisah yang menarik supaya kita bisa mengikuti alur ceritanya itu. So, kalau kita dipotong-potong nanti kita tidak bisa ikuti alurannya. Right. Itulah cerita ya kita. Oke. Saya akan bacakan kisah Para Rasul pasal 13 mulai 43 ya. Ya, 43. Sampai habis kan baru naik. Kisah 14 ayat 20 ya. Ya, sampai Kisah Para Rasul 14 sampai ayat 20. Ya, oke. Saya bacakan ya. Ada perikopnya ini, kalau saya lihat ke atas perikopnya ke Antioquia dan Pisidia. Ini perjalanan penginjilan Rasul Paulus dan Barnabas ya. Oke, kita lihat nih. Ayat 43 ya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati mereka supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati sambil menghujat. Mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi yang berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kamulah firman. Ada bocor ya? Ya, sudah tutup. Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap kamu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembira semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan Tuhan, memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Ya, ini penginjilan Rasul Paulus dan Barnabas. Ya. Kemudian mereka lanjutkan ke Ikonium, Listra dan Derbe. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Pasal 14 ayat yang pertama.
Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberian mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan menurunkan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena orang-orang Yahudi bersama-sama pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan itu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Disitulah mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja, karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan, dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan, dan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus yang sudah nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diberitakan Paulus, mereka berseru dalam bahasa Lakonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah mereka dalam rupa manusia. Barnabas mereka disebut Zeus dan Paulus disebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan kerang-kerangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka. Lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak sambil berseru, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyertakan dirinya dan berbagai baik kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul berkata demikian, namun hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tapi datanglah orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, lalu masuk dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Ya, sekian jauh ya firman Tuhan yang kita bacakan Ya. hari ini, cukup panjang. Ya, Tapi itu hal yang kita melihat, ya, bahwa Paulus dan Barnabas mereka menyampaikan berita keselamatan didengar oleh orang lain, orang-orang Yahudi, imam-imam. Ada pertentangan itu, ada penghasutan, ya. Ada yang blok pada Paulus, ada yang blok pada orang Yahudi. Dan setelah mereka pindah ke kota lain, bisa menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Mereka katakan bahwa itu dewa yang sudah menyembuhkan, bukan Paulus, bukan kuasa Tuhan, tapi itu kuasa dewa Zeus. Ya. Dan mereka mempersembahkan korban. Dan Paulus dengan keras menegur mereka.
bahwa Paulus dan Silas itu, Paulus dan Barnabas orang biasa. Tapi yang menyembuhkan mereka itu Tuhan, bukan Dewa-Dewa. Dan orang-orang tidak terima itu. Mereka melempari dengan batu. Sehingga Paulus dan Barnabas pindah ke kota Derbe. Supaya mereka selamat. Dan di tempat itu juga mereka memberitakan firman. Jadi kita melihat bahwa di mana ada kebenaran yang akan disampaikan, di situ ada pertentangan. Yes. Dan pertentangan itu yang membuat kita sebagai anak Tuhan tuh mau bertahan atau tidak. Ya. Itu saya kira pengantar Pandai, silakan untuk berikut. Saya bacakan prolognya sedikit ya, Pak Karel. Ya, sedikit, Pak. Ya. Prolognya ini temanya adalah gereja pada zaman akhir, sesi yang keempat sudah. Kemarin sesi ketiga. Sekarang gereja pada zaman akhir, sesi yang keempat ya. Teman-teman sudah baca tadi, dibacakan oleh Pak Karel ya, dan merenungkan apa yang dialami Paulus dan Barnabas dalam bacaan firman Tuhan tadi ya. Apa yang telah mereka lakukan? Mengapa mereka harus pindah-pindah kota? Ngapain? Kota-kota apa saja yang dikunjungi oleh mereka itu? Bandingkan ya, kota-kota itu dengan bacaan yang kemarin ya, di 2 Timotius 3:13 di kemarin. Ya, dari perbandingan ini ya kita bisa pikirkan bahwa kejadian inilah yang disinggung dalam bacaan kita kemarin yang 2 Timotius 3 tadi ya. Jadi dari hal ini pertanyaannya, hal apa yang bisa kita simpulkan yang terjadi dan dialami oleh Timotius, dan bagaimana dengan Anda semua? Apakah Anda bersedia untuk punya hati yang taat untuk dibentuk lewat siapa? Lewat mentor yang Tuhan tempatkan di hidup Anda semua. Oke, saya bagi breakout room ya, Pak Karel. Ya, silakan, Pak. Pak Didi belum selesai. Tidak apa-apa, lanjut aja. Apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Boleh. Dilanjutkan ya. Ya, boleh. Lanjutkan aja. Ya. Karena di mana kita melayani, Pak Karel yang menyambung tadi, bahwa kita harus menerimanya dengan bukan hanya tulus hati, tapi dengan segenap hati, Pak. Yes. Dengan segenap hati. Terkadang makanya kita kadang kalau dikasih pelayanan, kita di depan jemaat dan hamba Tuhan, ibaratnya kayak orang itu kayak disumpah ya, tapi dijanji ya. Bagaimana kamu menerima pelayanan ini? Dengan segenap hati kita berjanji. Berarti bukan hanya dengan tulus. Memang kalau kita mungkin tulus ya melayani, tetapi segenap hatinya itu apakah ada? Gitu Pak. Yang saya tambahin dengan Pak Karel tadi, dengan segenap hati kita menerima pelayanan yang gereja itu berikan, semua yang atas berdasarkan Tuhan ya. Tuhan mau kita melayani dalam bidang apa? Tuhan mau kita apa yang kita berbuat untuk Tuhan. Kemudian di sini kebenaran yang saya dapat siang sore hari ini di dalam melakukan penginjilan ya, kita itu baik di dalam gereja maupun kita out keluar untuk pelayanan misi seperti yang Dan Andre lakukan, pasti akan ada apa ya, dilokno orang, dilokno itu bahasa tantangan, Indonesia apa ya? Tantangan. Ya, tantangan. Dilokno itu apa? Diejek, Diejek, dihujat. Ya. Dihujat. Nah, Biasa itu lah. pasti kan ada. Tapi apakah kita menter? Menter itu apa ya? Bertahan Ya. untuk atas ini ya. Kita melayani artinya memberitakan kabar keselamatan, kabar sukacita kepada mereka yang belum mengenal Tuhan yang benar. Ya, di situ kita pasti mendapat penderitaan ya, mendapat cercaan, caci maki, mungkin diejek, dihujat ya itu ya. Tapi di sini kan Rasul Paulus, kita meniru teladan Rasul Paulus dan rekan-rekan yang pendahulu kita ya di sini ya. Yang saya jadi pertanyaan bagi saya ini, apakah saya siap menderita gitu ya? Itu sebagai manusia saya nggak siap untuk menderita. Wong kita aja dikasih kelemahan tubuh dalam arti flu aja kadang kita ngeluh. Apalagi kalau iya, betul nah. Apalagi kita kalau dihujat, dilokno, diwantem ya, apa ya namanya bahasanya, dihujat lah.
rasanya hati kita ya dongkol lah. Tapi Iya. ya semua itu kan karena kebenaran firman Tuhan ya kita Amin. harus berani ya. Tidak gampang memang untuk kita keluar. Kalau ke dalam gereja itu gampang. Karena jemaat datang ke gereja untuk beribadah, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kalau yang outnya keluar ini yang kita nggak gampang untuk kita setiap kita lakukan. Ya, right. Banyak orang pemuka-pemuka agama, pendeta, penginjil, evangelis mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi apakah dia bisa melakukan misi? Apakah dia bisa melakukan penginjilan ke orang-orang yang belum mengenal? Kalau di dalam aja gampang lah. Saya jadi gembala misalnya. Untuk anukan itu gampang. Tapi kalau yang outnya ini mereka nggak setiap gereja itu melakukan. Ya kita-kita ini yang mengerti kebenaran, ya kita lakukan yang bagian kita. Terserah kita sudah memberitakan Injil, biar otoritas Tuhan Amin. atas orang itu yang kita beritakan keselamatan. Beritakan tentang Yesus itu yang kebenaran yang saya dapat. Kemudian apakah saya siap untuk menderita? Ya saya masih 50-50. Dan karena 50-50 saya bicara 50 karena kedagingan kita masih ada lah ya. Karena pada dasarnya kan firman Tuhan katakan roh penurut daging lemah ya. Right. Nah, teguran bagi saya diingatkan bahwa siapa mengikut Yesus, siap kita sangkal diri, pikul salib. Nah, di sini saya mau belajar untuk ditegur ya. Untuk dalam mengikut Tuhan ini ya kita harus siap menerima keadaan apapun yang kita tapi tidak semua manusia yang mau menderita ya. Maunya kan senang-senang manusia ini. Maunya hidupnya nyaman, di zona nyaman. Right. Ya, kalau bicara di zona nyaman, maaf ini saya nggak nyinggung gereja, tetapi jadi gereja itulah zona nyaman. Tetapi berita Injil ini apakah sudah diberitakan kepada belum yang mendengar gitu kan? Kalau di gereja kan pada umumnya yang mendengar, yang sudah tahu kebenaran. Nah, itu tugas kita. Itu teguran bagi saya ya. Ya, sebentar kemudian perbaikan dari sore ini yang kita belajar, saya mau mengikuti teladan ya. Dengan mendahulu kita baik yang Rasul Paulus tadi dan di sini Barnabas ya. Ya. Karena ayat ini panjang ya. Ya. Ya, untuk opsi komitmen ke depan biarlah kita ini saya khusus ya belajar tentang arti salib ya. Salib itu makanya salib kalau bagi saya, bagi setiap kita yang anak Tuhan sudah mengerti artinya salib ya. Menandakan hubungan kita dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Ya sesama tadi yang harus kita mengasihi ya. Tetapi kita belajar di sini untuk memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Tuhan yang benar. Itu mungkin dan terlalu panjang. Ya, memang panjang ini. Ya. Makasih Dan ya. atas kesempatan waktunya Bapak Karel. Boleh. Ya, oke. Ya. Oke, ada yang mau ditambahkan? Ya, di tempat roomnya Pak Bambang. Apa Ya, ceritanya? Ya, ada Pak Daniel. Pak Saroli. Ya, ada 4 orang Pak dengan saya. Ya. Saya perlu sampaikan tadi, sebenarnya kita di dalam pembacaan kisah para Rasul 13 dan kisah 20 ini kan perjalanan Rasul Paulus dan Barnabas di dalam pelayanan. Ya. Nah ini itu konsentrasi dalam kitab yang kita sharingkan pada siang hari tentang pelayanan. Jadi kalau kita mau mengambil bagian di dalam pelayanan, maka ini tepat sekali. Tetapi kalau kita tarik juga untuk kehidupan kita secara pribadi, ini pun juga bisa. Tetapi makanya kita harus saya menyampaikan 2 hal. Yang pertama, untuk kita bisa melayani Tuhan, itu kan harus ada sikap pribadi kita yang totalitas. Jadi kalau kita telah mengatakan dengan percaya dan kita telah dipanggil, dipilih, dan pasti diperlengkapi, maka itu sudah layak untuk kita menjadi pelayan Kristus. Right. Okay. Ya, itu yang pertama. Nah, bagaimana untuk kita bisa menjadi pelayan Kristus? Maka pribadi kita ini harus kita lengkapi. Ya, bukan Tuhan menyediakan semuanya. Tuhan akan memberikan istilahnya itu
Ya kalau di perusahaan itu di ACC lah. Kamu akan saya berikan karena Tuhan itu berkuasa. Jadi apapun yang kita lakukan untuk memperlengkapi hidup kita ini menjadi seorang pelayan, ya sudah banyak kita pelajari sebelumnya. Untuk kita menjadi gereja yang kudus, gereja yang sempurna, menjadi yang sama ya, bukan sama, serupa ya, serupa dengan Tuhan. Itulah menjadi bagian kita untuk mengambil sebagai pelayan kita, pelayan kepada Tuhan itu. Ya, jadi kita harus perlengkapi dulu. Dan Tuhan akan apa ya, memperlengkapi, dan Tuhan akan pakai ketika kita menyatakan diri kita untuk menjadi pelayan itu. Maka tepatlah kalau siang hari ini kita diberikan apa namanya, keteladanan pelayanan Rasul Paulus dengan Barnabas, ya. Iya, Pak. Kalau kita baca, Pak, dari sepintas saya tadi baca di Kisah 13, sebenarnya juga 14 itu kita harus baca, kemudian 20 dan di 14 dan seterusnya sampai 20. Itu tidak gampang di dalam pelayanan kita melayani melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan kepada sesama itu. Kalau itu banyak tantangan, Pak, tidak mulus, ada perlawanan, ada penolakan, bahkan kesengsaraan pun juga mengintai, mati pun juga mengintai. Karena kalau kita baca tadi sudah sampaikan di Pak, Kisah Rasul 20 tadi katakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, ya, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang dituliskan oleh Tuhan Yesus padaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Jadi apa? Jadi ada suatu penyerahan total dan kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhan. Penyerahan secara total kalau kita ingin menjadi pelayan Kristus itu, Pak. Seperti Rasul Paulus dan Barnabas. Penolakannya tidak mudah, Pak. Ya, dia ditolak mentah-mentah, bahkan dia diancam. Ya. Tetapi Rasul Paulus melakukannya dengan rela dan senang, dan dia rela berkorban. Dan di dalam pelayanannya pun juga atas penolakan ataupun hambatan-hambatan, penghasutan kalau kita baca itu. Ada memang orang yang orang Yahudi mengikut Kristus, maka di ayat 13 seperti topik itu, di ayat 43 itu kan katakan demikian. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah. Itu dampak daripada pekerjaan Rasul Paulus. Nah, oleh karena itu Paulus menekankan pada waktu itu, maka hiduplah tetap di dalam kasih karunia Allah. Ya, itu. Nah, di dalam keteladanannya itu, dia menyadari Rasul Paulus bahwa penolakan, tantangan, demikian juga dalam kehidupan kita, pasti kita akan pengikut Kristus ini. Sudah kita pernah baca di ayat-ayat sebelumnya bahwa kita harus menerima dan rela untuk menerima kesengsaraan itu oleh karena kita ikut Kristus itu. Nah, tetapi di dalam pelayanan itu pun dalam hidup kita, jadi penolakan ataupun hambatan itu sebuah peringatan bagi kita. Ya, jadi agar supaya kita memiliki kemampuan yang lebih daripada yang biasa-biasa saja. Artinya bahwa kita harus mampu untuk melakukan pekerjaan yang berat itu, Pak, maksud saya, dari penolakan itu. Bagaimana Tuhan berikan, ya, karena tanpa ada peringatan maka kita tidak akan bertumbuh itu, ya. Demikian juga dalam hidup kita, biasanya kalau kita tidak ada masalah itu tidak dekat dengan Tuhan, padahal sebenarnya tidak begitu. Kita harus waspada. Dan dari apa yang saya dapatkan di dalam dari pembacaan Kisah Para Rasul 20 ini, maka kita harus terus tetap memberitakan kabar baik ini. Apapun keadaannya, kita terus melakukannya sebagaimana Tuhan yang
perintahkan itu. Amin. Ya, percayalah bahwa Tuhan itu memiliki kuasa. Ya, oleh karena kasih karunia-Nya Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita jika kita mengambil bagian di dalam pekerjaan. Itu Pak yang bisa saya Ya, sampaikan. oke. Ya, di roomnya Pak Bambang ada Pak Saroli. Dia pertama kali ikut skor. Jadi Pak Bambang sudah terangkan ya apa itu skor ke Pak Saroli. Pak Karoli belum Pak. Itu mungkin dia belum tahu itu. Pak Saroli Harefa bisa dengar suara saya, Pak? Ya, kedengaran Pak, dengar langsung Pak. Oke, ini kita di sharing di firman Tuhan ini dengan sistem skor, ya. Mungkin belum pernah dengar, ya. Ini diadopsi dari Abalov Industry dari Jakarta. Nah, ini sesuatu sistem yang salah satu sistem ya, ada banyak sistem ya. Ini salah satu sistem yang paling mudah untuk sharing firman Tuhan. Kenapa paling mudah? Karena ini sederhana. Skor dengan sistem skor itu SKOR. Tadi belum diterangkan sama Pak Bambang ya? Belum Pak. Oh ya, oke. SKOR Pak ya. S itu dari sasaran. Apa itu sasaran? Kebenaran. Kebenaran apa yang kita dapatkan lewat firman Tuhan yang dibacakan oleh Pak Karel tadi ya, Kisah Para Rasul 13:43 sampai Kisah Para Rasul 14 ayat 20. Nah, kebenaran apa yang yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita? S-nya itu. Baru SKOR kan? SK. K-nya apa? Kondisi. Kondisi itu Tuhan tegur apa lewat Kisah Para Rasul ini kepada masing-masing kita kan pasti beda. Tegurannya pasti beda. Ya, SKO. O-nya apa? Kalau kita tahu kebenaran, tahu teguran, nah pasti kita tahu perbaikan. O-nya itu opsi. Opsi itu maksudnya perbaikan. Jadi perbaikannya apa? Setelah kita tahu kebenaran, tahu teguran, lalu R terakhir, SKOR. R terakhir adalah rencana. Rencana itu apa? Komitmen. Setelah kita tahu perbaikan, nah pastinya kita punya komitmen dong. Oke, saya kasih contoh. Ya, ini kebenaran yang saya dapatkan lewat Kisah Para Rasul 13:43 ini saya pendek saja. Ya, enggak perlu panjang-panjang, ya. Kisah Para Rasul 13:43 ayat 43 sampai Kisah Para Rasul 14 ayat 2 itu kebenaran yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita ini. Menurut saya ini ya, kuasa Injil membawa keselamatan bagi semua orang. Ya. Jadi bacaan ini kan kita melihat bagaimana Injil diberitakan kepada orang Yahudi dan bangsa lain. Itu di ayat 46 sampai 47 kan? Karena Rasul Paulus dan Barnabas itu menegaskan bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi tapi juga untuk bangsa lain, Pak. Nah, Kisah Para Rasul 13:48 ya. Pelayanan memang sering dihadapkan pada tantangan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Didi sama Pak Bambang kan. Tantangannya apa? Itu di Likaonia Injil tetap diberitakan walaupun Paulus dan Barnabas menghadapi apa? Penganiayaan ya enggak? Ayat 14, Kisah Para Rasul 14 19 sampai 20. Nah, endingnya apa? Kebenaran lainnya yang dinyatakan apa? Kuasa Allah nyata melalui apa? Mujizat. Ketika Paulus menyembuhkan orang lumpuh di Listra, itu menunjukkan bahwa apa? Allah, artinya apa? Allah turut bekerja untuk mendukung pemberitaan Injil. Itu Kisah Para Rasul 14, 8 sampai 10. Oke. Tegur apa? Saya ditegur apa lewat ini Kisah Para Rasul ini? Jangan mencari penghormatan dari manusia. Ketika orang-orang di Listra ya ingin mempersembahkan korban kepada Paulus dan Barnabas sebagai dewa, kan dianggap dewa itu. Mereka menolak penghormatan itu dan mengarahkan semua kemuliaan kepada Allah. Kisah 14 ayat 11 15. Ini mengingatkan setiap kita ya untuk mencari apa? Jangan mencari pujian manusia dalam pelayanan. Ya. Jadi poinnya adalah perbaikannya apa perbaikannya ya itulah kita harus berani menghadapi tantangan dengan iman ya. Paulus kembali kan
ke kota setelah dirajam. Itu menunjukkan apa? Keberanian dan kesetiaan yang luar biasa. Ya, kita semua kan dipanggil untuk punya keberanian serupa dalam pelayanan kita. Emang saya nggak pernah ditolak. Sering Pak, sering. Tapi saya menyerah? Enggak, saya terus ya, tentu dengan hikmat. Ya, Tuhan kan beri kita hikmat, kita berikan hikmat ya. Jadi ini perbaikannya, jangan takut meninggalkan zona nyaman kita, Pak. Ini yang saya dapatkan ya. Jadi komitmennya apa? Komitmen saya harus tetap setia kepada pemberitaan Injil. Karena Paulus dan Barnabas juga mencontohkan kepada kita untuk tetap berkomitmen memberitakan Injil di tengah penganiayaan dan penolakan. Enggak sekadar ditolak. Kita juga harus berani berkomitmen untuk tetap setia kepada panggilan Tuhan. Apapun tantangan yang kita hadapi. Ya, disinilah perlunya kita punya relasi yang intim dengan Tuhan, dan supaya Roh Kudus memberitakan warning-warning yang perlu kita lakukan, kita katakan, supaya kita tetap mengarahkan segala kemuliaan kepada Allah. Jadi kalau boleh saya peres ini ya, dari skor ini saya boleh peres. Jadi bagian ini mengajarkan kepada kita ya, kesetiaan dalam pelayanan walaupun ada tantangan dan mungkin penganiayaan, mungkin ya, secara psikis mungkin tidak, mungkin ya, tapi ya secara mental bisa ya. Kita dipanggil untuk berkomitmen kan kepada Injil, mengarahkan pujian hanya kepada Allah dan tidak pernah menyerah menghadapi kesulitan, karena Tuhan sudah menebus kita. Sudah, kita yang tidak layak dilayakkan, kita yang tidak benar dibenarkan. Mari kita bayar harga, respon secara benar. Amin. Itu yang saya tambahkan, yang saya sampaikan. Oke, mungkin Pak Saroli bisa paham mengenai sistem skor, jadi memudahkan kita supaya nggak melebar kemana-mana. Kalau melebar kemana-mana akhirnya jadi khotbah kedua, ya nggak? Iya, betul Pak. Ya. Ya, memang kalau saya tanggapi sedikit mungkin. Oh ya, kalau boleh. Ya, mungkin kalau kita lihat di ayat 47 itu Pak, itu kan tugas kita semestinya. Ya, sampai sekarang ini tugas kita adalah melanjutkan. Ya, jadi kita menceritakan, memberitakan Injil itu kepada seluruh sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi ini memang satu hal yang menjadi kendala bagi kita, ya kadang-kadang keberanian Pak. Ya. Itu yang pertama dulu kita harus ini, jadi harus kita punya keberanian. Ya, kalau kita nggak berani, ya bagaimana kita bisa menceritakan tentang firman Tuhan, ya. Tapi dengan kita berani berarti kita juga dipimpin oleh Tuhan, ya. Amin. Jadi kita berdoa, ya, agar kita bisa melanjutkan tugas daripada Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ya, jadi itu pastilah kita bisa melakukannya, asalkan kita punya komitmen. Saya mau melakukan, saya mau belajar banyak, dan saya punya keputusan yang serius bersama dengan Tuhan. Amin. Itu aja Pak. Ya, memang untuk harus berani Pak. Tapi berani kan tidak instan. Harus dimulai dari pelan-pelan kan. Betul. Lawan satu dulu kan begitu kan. Enggak tiba-tiba lawan satu batalion. Ya enggak? Iya benar Pak, benar. Iya. Kita harus intens, satu dulu, satu sudah lancar enggak? Oh, belum lancar Pak Saroli. Oh, oke lagi ya, cari jam terbang lah istilahnya ya. Kalau sekolah pilot kan kita perlu jam terbang banyak, ya enggak? Betul. Kalau enggak jam terbang banyak, ya kita nanti ditelan mentah-mentah kita. Oke, mantap Pak Saruli, tetap semangat ya. Kalau ada kesempatan boleh ada di Kompak Siang setiap Senin sampai Kamis jam 1 siang aja. Oke, baik. Mantap. Ya, lanjut Pak Karel. Ya, sedikit Pak, 1 menit Pak. Nambahin penjelasan saya. Ya, sedikit saja. Bahwa sesungguhnya inti dari itu kan kita mengambil
ayat pasal 13 itu kan perikopnya Barnabas dan Saulus diutus ya. Paulus ya. Kemudian di ayat 43 itu kan itulah inti pengajaran, Pak. Jadi kita harus percaya oleh kasih karunia Allah. Itu intinya pengajaran. Right. Dengan kasih karunia Allah yang diyakini, yang percaya oleh Rasul Paulus dan Barnabas, maka di dalam keadaan maut menerkam ataupun mengintai, Tuhan akan pelihara, Pak. Itu bentuk kasih karunia. Kita Right. diselamatkan, itu bentuk kasih karunia. Kita bisa hidup, itu juga bentuk kasih karunia Allah. Semua itu karena kasih karunia Allah, Pak. Makanya ini ditekankan bahwa pengajaran inti dari Rasul Paulus itu kan di ayat 43 itu mengandung makna yang luar biasa. Itu gereja yang di zaman akhir ini. Karena dinyatakan di sini bahwa banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama yang dulunya tidak takut Allah tapi mengikut Rasul Paulus. Jadi yang boleh saya sampaikan bahwa mari kita hidup oleh karena kasih karunia. Karena di ayat yang lain katakan bahwa Allah itu sumber kasih karunia. Kasih karunia itu adalah anugerah. Anugerah yang sesungguhnya tidak layak kita terima. Seperti penebusan itu sebuah anugerah. Hidup ini kita bisa menikmati berkat ini, ingat, bukan kita, Tuhan itu yang memberi. Amin. Itu kepercayaan pengajaran yang disampaikan oleh Rasul. Kemudian kalau boleh Pak, satu ayat di luar itu tapi masih dikasih di kisah pasal Rasul tentang menjawab dari Pak siapa tadi, Pak Rira itu di ayat 11 Pak, di pasal 15 ayat 11 pernyataan saya yang terakhir. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Nah, tugas kita seperti yang disampaikan tadi di ayat 47 bahwa kita juga harus memberitakan keselamatan itu. Tugas kita diterima atau tidak, kita harus sampaikan itu. Meskipun bahaya sekalipun yang akan menimpa kita. Percayalah bahwa Tuhan akan Ya, oke. Very good ya. 1 menit tapi jadi 3 menit ini, Pak. Pak Bambang kena kartu merah. Pak Bambang. ya. Oke, bercanda. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Pak Karel? Silakan. Saya kira cukup, Pak Andre. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Ibu Ria Worang ada di sini? Ada Ibu Nani, Ibu Ibu Nani apa? Gani, siapa ya? Oh, enggak ada, sudah keluar kali ya? Ada nggak? Ibu Nani, ada Ibu Nani Gani. Ya. Oh iya, boleh. Ada Bu Nani masuk kah? Itu ada, Pak. Oh iya, ada Bu Nani Gani. Dari mana ini? Kediri kalau nggak salah ya. Shalom Ibu Nani. Tes. Nggak monitor kan ya? Ya, oke. Ada itu, Pak. Ada. Oh ya, ada yang mau disampaikan Bu Nani? Enggak, sudah. Sudah ya, tadi. Luar biasa ya. Ya, mantap. Oke, luar biasa. Masih Ibu Ria terus Worang, semangat. Itali, bagaimana ceritanya? Enggak ada dengar suaranya dari tadi deh. Ada sinyal mungkin kah? Ibu Ria, selamat siang. Tadi Ya Pak, tadi panggil juga nggak muncul Pak. nggak muncul ya? Mungkin lagi di kereta api perjalanan. Ya, oke. Oke Pak Karel, lanjut sesi keempat terakhir. Terakhir kita masuk dalam sesi doa bersama ya. Ya. United prayer. Mungkin ada yang mau didoakan Ibu Nani Gani. Selain daripada kita doa umum untuk kita semua, pekerjaan, pelayanan, keluarga, mungkin ada yang mau didoakan secara khusus. Ibu Nani? Pak Saroli? Masih mute. Ya? Ya, keluarga nanti kita besok lusa ya mau reuni keluarga supaya semuanya baik-baik, sehat-sehat.
Ya. Reuni keluarga di mana? Di Kediri ya? Di Jogja, Pak. Oh Jogja. Oh Ibu Nani Ini sekarang anak di Jogja? Saya sekarang juga masih di Jogja. Oh Jogja, oke. Oh ya, ada reuni keluarga Ibu Nani ya? Ya, Oke. Saya nggak diundang ya? cucu saya datang. Pak Karel nggak diundang. Kejam kali dunia ini. Oh, enggak. Kenapa? Keluarga Kamu buang kecil, kenapa? keluarga inti kok Pak ini. Oh iya. Iya. Ya, Ini Pak Karel hanya cadangan saja, bukan inti. anu, untuk tidak Pak Saroli maksudnya mungkin ada mau doakan? Untuk saat ini belum Pak, belum. Ya, Oke. Belum ya? kesehatan kita aja semua Pak. Nah, umum, Oh, iya, secara umum ya. Pak Saroli di Jakarta ya? Saya di Bekasi Pak. Oh, Bekasi Bekasi ya? Jakarta. Oh, Pak Soroli orang Nias kan ya? Betul Pak, betul. Iya, Areva itu terkenal tuh nama Areva. Nias tuh. Iya. itu ada cucu ponakan saya itu menikah dengan Hareva juga Pak di Jakarta. Nggak tahu di Jakarta mana dia? Oh, Orang NTT Pak. Titi kawin sama itu Fam Areva. Areva terkenal itu. Pak Hareva. Karena Iya. Pak itu Hareva itu luas Pak. Luas banyak. Banyak. Banyak ya? Oke ya. Kecuali kalau Wahyu di Broto cuma satu Pak, ada di Pekalong di Jericho Pak. Oh, gitu. di Purwokerto. Ibu Rita masih biasa ya? Bagaimana dari Coki? Iya, saya minta iman aja buat Coki supaya dia berkuat dalam bergumul. Amin. Heeh. Itu Ya, aja. ya. Kita akan berdoa bersama-sama untuk khususnya untuk Ibu Nani Gani ya di Jogja yang akan mengadakan reuni keluarga inti, dan untuk Ibu Rita anaknya Coki supaya dapat pekerjaan dan keturunan ya untuk Coki dan Lina ya tentunya. Kalau tidak keberatan saya minta bantuan Pak Saroli untuk doakan Ibu Nani. Ya, Ya, baik Pak. juga kesehatan juga untuk pelayanan ya Pak. Ya. Jadi untuk Pak Terima Saroli kasih. tolong doakan Ibu Nani dan keluarga untuk apa itu reuni keluarga inti dan pelayanan ya. Pak Saroli, nanti saya doakan untuk Ibu Rita dan kita semua. Pak Didi, halo Pak Didi Samarinda. Pak Didi Samarinda, masih monitor? Oh enggak bisa. Ya, nanti saya akan doakan Ibu Rita dan kita semua, dan diakhiri nanti dengan doa berkat oleh Pak Daniel Bambang. Ya. Oke, silakan Pak Ya. Saroli. Baik Pak, mari kita satu di dalam doa. Amin. Segala puji syukur kami panjatkan di hadapan Tuhan pada siang menjelang sore dan malam hari Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, walaupun tempat kami, keberadaan kami saat ini Tuhan, di dalam Zoom saat ini Tuhan sudah menolong kami, sudah Tuhan memberkati kami melalui firman-Mu Bapa. Dan biarlah firman-Mu juga yang kami terima dan kami dengar dan kami sharing satu sama lain Tuhan. Amin. Agar itu menjadi kekuatan dan bagi setiap keluarga demi keluarga kami Bapa. Kami yakin percaya Tuhan Engkau terus mempersiapkan diri kami, Engkau terus menjamah hati dan pikiran kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi berkat-Mu bagi setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan sepenuh hati, dan kami siap untuk melayani mereka ya Bapa. Untuk itu Bapak pada siang hari ini hamba-Mu berdoa buat Ibu kekasih kami saat ini Tuhan, dengan keluarga Ibu Gani. Ibu Ibu Rani Nani, dan Gani. ya Ibu Rani dan Nanik dan keturunannya Tuhan, kiranya Tuhan
segala sesuatu, kerinduannya saat ini Tuhan Engkau menjamah segala sesuatu yang Tuhan pilih, pasti Tuhan akan menggenapi semua ya Bapa. Kami yakin percaya Tuhan, segala kelemahan-kelemahan apapun kerinduan ibu kekasih kami saat ini, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan buat keluarga ini Bapak. Terlebih Tuhan, apa yang mereka rindukan dan apa yang mereka minta, pengharapan dan jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya Tuhan terus Engkau menguatkan keluarga ini. Engkau mampukan semuanya Bapak, karena Tuhan Yesus segala-galanya bagi kami, segala-galanya dalam kehidupan ini, dan selalu yang menyempurnakan untuk kami tetap setia dan taat kepadamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah segala sesuatu yang kami terima daripada Tuhan, semua memberkati kami melalui Zoom pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah kerinduan kami, inilah permohonan kami. Hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus saat ini Bapak. Terima kasih Bapak, hanya itulah permohonan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, bersama-sama kami Amin. Terima kasih. doa Tuhan untuk rencana dari Ibu Nani Gani dan keluarga untuk adakan reuni keluarga inti di Yogyakarta. Tuhan, kami tahu bahwa setiap keluarga itu punya masalah, dan biarlah Bapak kesehatan keluarga besar Ibu Nani di Jogja ini Tuhan membawa suatu sukacita yang besar bagi mereka Tuhan. Apa yang keluarga ini rindukan dalam kehidupan mereka itu boleh menjadi kenyataan. Juga Tuhan berkati pertemuan reuni keluarga inti ini Tuhan, dan semua apa yang mereka kerjakan, satukan hati terutama Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu, rencana mereka dan pelayanan mereka Tuhan, pelayanan Ibu Gani yang di Jogja, Tuhan berkati. Berdoa bersama-sama Tuhan siang hari ini untuk saudara kami Coki. Tuhan beri dia satu pekerjaan yang sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dan kami berdoa bagi saudara kami Coki, Tuhan, anak dari Ibu Rita, sungguh-sungguh dia menyerahkan hidupnya dalam kasih-Mu. Supaya dia belajar kembali pada kebenaran firman Tuhan, kembali berharap dan bersandar kepada Tuhan untuk pekerjaannya yang sesuai dengan kemampuan yang Tuhan sudah berikan bagi dia Tuhan. Dan kami tahu Tuhan pekerjaan yang dibutuhkan oleh saudara kami Coki Tuhan untuk kehidupan keluarganya bersama dengan istrinya Lina Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Keturunan yang Engkau lebarkanlah Tuhan. Saluran-saluran kandungan dari saudara kami Lina Tuhan. Sehingga dalam usaha apapun yang mereka lakukan Tuhan, hingga kerinduan mereka itu untuk mendapat seorang putra atau putri Tuhan boleh menjadi kenyataan, dan lewat ini nama Tuhan dimuliakan. Engkau berkati juga Ibu Rita dalam pekerjaan, dalam pelayanan dan rumah tangga. Jadikan dia Tuhan suatu contoh teladan yang baik bagi keluarga Tuhan. Bersyukur untuk Ibu Rita bersama keluarga. Banyak ada di Jakarta juga, yang ada di Surabaya Tuhan, untuk anaknya Yani dan Charles. Kami serahkan dan kasih-Mu buat kita. Amin. Bagi semua kami yang ada di Zoom siang sore hari ini, untuk Pak Andre, untuk Ibu Ria Worang di Italia Tuhan, Pak Didi Samarinda, Pak Bambang di Malang. Tuhan berkati kami semua dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam keluarga Tuhan. Satukan hati kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup kami berserah kepada Engkau. Kami rindu Tuhan hidup ini diberkati untuk kami menjadi bagi orang lain. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya. Segala puji syukur, hormatan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah Bapa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa,
Hamba-Mu bersyukur dan terima kasih kepadamu atas pertolongan-Mu Tuhan. Engkau menyertai bahkan hadirat-Mu ada di dalam pertemuan kami Zoom siang hari ini. Sungguh kami bersyukur lewat pertemuan siang hari ini buat Tuhan. Kami merasakan ada sukacita damai sejahtera yang telah Kau curahkan dalam setiap kami di dalam jam siang hari ini. Demikian juga Bapa, kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu. Firman Allah yang telah kami sharingkan, yang telah kami baca bersama, dan kami renungkan bersama. Bahkan biar kiranya Tuhan lewat firman-Mu kami boleh mampu untuk melakukan firman-Mu. Amin. Itu sebabnya Tuhan kami perlu kuasa hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya lewat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau akan membawa kami, menarik kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Demikian juga Tuhan kami bersyukur. Oleh karena firman-Mu pada siang hari ini, Engkau mengingatkan kami, Engkau menegur kami, Engkau mendidik kami, membentuk kami, agar supaya kami menjadi bejana-bejana kehidupan yang berkenan kepada-Mu. Kuat di dalam Engkau. Amin. Dan bahkan kami boleh Tuhan terus menyatakan, memberitakan kabar baik, kabar kebenaran-Mu Tuhan. Yang Kau telah berikan kepada kami lewat pertemuan-pertemuan Zoom di Kompak ini Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Sungguh kami juga Tuhan yakin dan percaya pada siang hari ini setiap kami Engkau telah curahkan berkat kesembuhan bagi yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan yakin, percaya dalam iman, dengan iman kami percaya bahwa Engkau telah berkati kepada setiap kami yang memerlukan pertolongan kepada-Mu Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang di dalam pergumulan Tuhan Kau berikan jalan keluar. Amin. Kau berikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Dan agar supaya kami juga dapat menyatakan kehidupan kami sebagai suratan yang terbuka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Firman siang hari ini menegur kami untuk terus mengingat keteladanan Rasul Paulus dan Barnabas. Bagaimana memiliki kekuatan iman kepada-Mu Tuhan. Meskipun banyak tantangan, demikian juga dalam hidup kita. Lalu kami semua Tuhan, banyak tantangan. Tetapi lewat teladan Rasul Paulus, maka kami yakin percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang sama Kau turunkan kepada Rasul Paulus dan Barnabas, demikian juga kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Demikian juga kami mohon berkat-Mu buat Kompak Tuhan. Kiranya kalau Engkau terus hadirkan jiwa-jiwa yang baru, bahkan jiwa-jiwa yang lama, untuk lebih taat setia mengikuti acara Zoom Kompak siang ini Tuhan. Agar supaya seperti yang telah kami dengar pada siang hari ini, bahwa berita keselamatan itu juga boleh kami bagikan lewat pertemuan siang hari ini. Bukan kami saja yang menerima, tapi biarlah kiranya lewat Kompak ini berita keselamatan itu diberitakan dan banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan, dimenangkan, dan diselamatkan. Bapa, kami sungguh bersyukur dan terima kasih memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang namanya yang luar biasa, nama-Mu yang penuh dengan mujizat itu, yang berkuasa itu, tetap akan kami nikmati dalam kehidupan kami bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Demikian juga kami bersyukur lewat kesaksian yang telah disaksikan oleh
Ibu yang tadi menyaksikannya sungguh memberikan motivasi kepada kami sekalian. Sebagaimana statement yang terakhir, dia katakan dalam kehidupannya bersama dengan Engkau, mengajar mereka, mengajar dia untuk terus memperkatakan iman. Karena dengan memperkatakan iman itu ada pengharapan. Amin. Pengharapan yang pasti, pengharapan yang tidak mengecewakan daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Terima kasih. Suara saya masih dapat didengar Pak Andre? Ya, bagus, bagus. Ya, terima kasih. Terpujilah namamu Bapa. Tibalah saatnya kami akan mengakhiri pertemuan kami Bapa. Sebelum itu kami juga menyerahkan seluruh keluarga dari saudara-saudara kami yang Engkau kasihi Tuhan. Dimanapun nanti kami kembali ke tempat kami, kiranya Tuhan berkat itu turun atas kehidupan rumah tangga kami. Baik kekuatan, kesehatan, berkat-berkat jasmani, rohani Engkau turunkan kepada setiap kami. Memberkati pelayanan kami, memberkati pekerjaan kami, cucu-cucu kami dalam anak-anak kami dalam pekerjaan dan cucu kami dalam sekolahnya juga Tuhan. Engkau sertai dan Kau berikan yang terbaik daripada yang baik Tuhan. Terima kasih, itulah menjadi keyakinan kami kepadamu. Bapa, tibalah kami hamba-Mu akan mengikat berkat-berkat yang ada di surga. Kiranya berkat itu boleh kami transformasikan kepada setiap kami yang ada di siang hari ini, di kompak ini. Mari saudara-saudaraku, kita mengangkat tangan bersama-sama. Terimalah berkat yang dari surga. Berkat kasih karunia, berkat ramah, rahmat, dan damai sejahtera daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, persekutuan dari kuasa Roh Kudus. Menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari saudaraku, bawalah, terimalah, dan nikmati dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan dengan ucapan syukur. Mari saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan siang hari ini, sama-sama kita katakan, Amin. Oke, terima kasih.